selamat sore, Eureka Woman Lovers. Bertemu lagi di sini, ada Marlin di sini dan juga hai Mirna. Hai Marlin, apa kabar di Baik, Jakarta? baik. Aduh, di Jakarta lagi ini nih, lagi mulai ada isu-isu bakal ada weekend lockdown loh, Mir. Jadi Iya, serem ya? kayaknya, aduh kita weekend nggak bisa kemana-mana nih. Di rumah aja, tapi lebih Tapi aman emang, sih. tapi itu lebih aman sih ya. Nanti kita Mhm. mungkin bisa ngobrol-ngobrol juga sama salah satu narasumber kita kali ini yang akan ngomongin seputar bagaimana sebenarnya kita lebih aman mungkin di rumah aja atau kalaupun kita pergi-pergi pun udah pakai masker kan gitu loh, kudu wajib banget karena masih masa pandemi. Apalagi kondisinya sekarang masih belum turun sih ya trennya ya. Jadi Mhm. efek-efek abis libur tahun baru, libur Natal itu kayak masih panjang gitu loh sampai sekarang kan. Gitu. Jadi kayak Oh makanya belum masih turun ya? Heeh, serem heeh, banget. jadi kayak pemerintah juga masih bener-bener awas banget dan kayak peraturan itu bisa up and ya kayak very very agile gitu ya. Jadi Mhm. akan banyak peraturan yang kayaknya masih harus dipantau terus sama pemerintah gitu. Jadi, Oke. tenang-tenang aja loh di sana ya, di Bali ya, nggak usah Iya. pulang dulu. Apalagi kalau ke Jakarta ya. Iya iya, Nanti gue nungguin lu aja, ke Bali kapan. Era mana ya? Belum ada ini ya Era ya, kita belum bisa ngajak Era ngobrol dulu ya, nanti dia gabung. Iya, mungkin nanti dia akan join kemudian, pasti dia mau ikut sih, karena ini seru banget karena kita bakal ngomongin, selain ngomongin masker, ngomongin vaksin juga ya, gitu. Ah, Ya oh kan? iya, karena itu juga lagi happening sekali kan. Mhm mhm. Apa namanya, kondisi pandemi sekarang ini progresnya adalah, negara kita sudah mulai mendatangkan vaksin dan kita akan ngobrol sama seorang dokter yang, beliau adalah salah satu, apa namanya, dokter yang bertugas sebagai, tim satuan, gugus Covid yang bertugas untuk, melakukan kegiatan gerakan pakai masker, gitu. Tapi nanti detailnya Oke, kita siapa tanya-tanya ya, dia? Iya, oke. sama beliau ya. Beliau adalah Heeh. Dokter Grace Hananta, dia sudah ada bersama kita Oke, nih. Hai dokter, hai. hai, apa kabar Dokter Kabar Grace? baik, puji syukur sehat. Bang Marlin juga ya, Iya. juga. Iya. Iya Thank you nih, Dok, sudah mau jadi narasumber Eureka Woman kali ini. Dengan iya senang nih, hati. sore-sore hari Jumat nih, kita lagi taping hari Jumat tuh ketemu terus ngobrol sama Dokter Grace ini kayaknya bakalan banyak insight yang kita dapatkan seputar vaksin, seputar gerakan pakai masker ya. Tadi dokter ternyata selain sebagai seorang dokter juga kalau aku kepoin Instagramnya beliau juga seorang health and life motivator. Wow. Wow. Berasa ya Mir ya tadi kita sebelum taping ngobrol sama Dokter Grace berasa kayak dapet life spirit ya? Iya iya, betul. Ketakutannya sedikit hilang. Iya ya. Nanti kita lihat apakah Eureka Woman Lovers juga merasakan yang sama dengan kita gitu. Nah, Dokter Grace, Hai. boleh cerita Dok, sekarang kegiatannya apa aja nih selain tadi udah kita sebutkan? Ya, saat ini kegiatannya memang lagi benar-benar memfokuskan diri untuk edukasi ya, edukasi kesehatan mengenai preventif dan promotif kesehatan. Salah satunya Mhm. adalah benar-benar memfokuskan juga untuk gerakan pakai masker. Nah, gerakan pakai masker Oh, ini dia tuh mhm, bukan bagian dari Satgas Covid Indonesia nih, Mbak Marin, Mbak mhm. Mita. Oke. Oh, Iya, oke. Diralat ya? ya. Karena memang gerakan pakai masker ini merupakan gerakan yang nirlaba. Jadi benar-benar Oh. dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat, dan kita semua adalah relawan. Jadi kita tuh dibayar 2M. Oh, 2M. Makasih apa aja Mbak, tuh? makasih Mbak. Apa nih Ya 2M kan? tuh apa? Terima kasih untuk informasinya yang kayak gitu ya. Ya Actually ampun. bener-bener ya gerakan kemanusiaan dan memang juga Iya. founder-foundernya gitu ya. Foundernya itu bukan saya sebetulnya, foundernya adalah orang-orang hebat, tokoh-tokoh juga salah satunya tokoh-tokoh nasional Mhm. Indonesia. Jadi Ah. foundernya itu Pak Sigit Pramono yang sekarang ini sebagai ketua umum dari gerakan pakai masker. Kemudian ada Bapak Mhm. Agus Martowardoyo gitu ya, Oke. Gubernur Bank Indonesia yang beberapa waktu lalu. Kemudian Mhm. juga ada Butet Kertarejoso, Ibu Yeni Mhm. Wahid, ada Gus Haris, ada Gusmus, ada Romo Muji, ada Prof. Pandu Oh. Yono yang kayaknya kontroversial banget dengan yang profesor ahli epidemiolog itu.
Panurian juga kan dan banyak banget juga bankers lah. Jadi kita semua tuh kalangannya banyak. Ada dokter, profesor, bankers, yang bagian marketing communication, bagian dari digital, macem-macem gitu ya. Wah, pokoknya lengkap lah. Dan semua itu benar-benar terketuk banget hatinya. Kita itu gerakan pakai masker agar pemerintah ini dibantu. Supaya kampanye menggunakan pakai masker yang kita tahu bisa mengendalikan COVID-19 ini kan bisa disupport tidak hanya dengan gerakan dari pemerintah saja, tetapi ada komunitas masyarakat yang tergerak untuk benar-benar menjalankan untuk menyelamatkan nyawa, tapi sebetulnya menyelamatkan perekonomian negara kita. Keren banget. Iya, benar banget sih. Karena artinya kita tetap masih bisa beraktivitas walaupun kita harus menggunakan masker, jadi kita juga tetap bisa menjaga diri kita kan. Jadi dua hal itu bisa di ini gitu ya, bisa jadi solusi lah ya, walaupun belum 100% kan, tapi mencegahnya tuh penting ya, Dok ya. Benar. Dan kita juga udah jalan, udah dari tahun lalu awal-awal pandemi ya, Mbak Mirna. Dok, tadi kan dari Marlin udah kepoin Instagramnya dokter. Aku juga. Aku lihat kepo-kepoan ya. Aku lihat baru-baru ini kan audiensi ke Menteri Pariwisata, Menparekraf yang baru, Pak Sandiaga Uno. Nah itu memang dari gerakan pakai masker mau ada agenda kerjasama atau gimana tuh, Dok? Oke, jadi interesting. Ya, seru banget. Maksudnya pemerintah itu juga berkolaborasi lah ya bersama dengan kami. Memang sudah banyak sekali kolaborasi yang terjadi di tahun lalu, tapi di tahun ini dibuka dengan Pak Sandiaga Uno mengundang kami mengaudisi karena memang bisa saling berkolaborasi gitu untuk kepentingan masyarakat luas, terutama khususnya ke pariwisata, membangkitkan pariwisata Indonesia, tapi efeknya adalah untuk bagaimana caranya akhirnya Kemenparekraf punya program nih, namanya CHSE. CHSE itu adalah Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability. Nah, dengan gerakan pakai masker itu adalah sebetulnya mensupport banget apa yang akan dijalankan oleh program-program CHSE dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tersebut. Karena kan sekarang kita butuh nih bangkit perekonomian Indonesia, salah satunya dengan pariwisata. Gitu kan? Nah, kalau bener banget. Iya, nggak didukung dengan protokol kesehatan yang dijalankan baik dari para pemilik bisnis pariwisata dan para yang penikmat pariwisata atau wisatawannya, maka kan pariwisata ini juga nggak bisa bangkit gitu. Iya, sementara ini ya kansnya kita tuh justru di saat ini kan masyarakat ya harus long term juga ya, maksudnya nggak bisa keluar negeri untuk berwisata, ya kita tingkatkan pariwisata dalam negeri sebagai salah satu ini juga ya, untuk membangkitkan ekonomi domestik kita gitu ya. Ya, banget. Karena dengan kita di Indonesia aja, kan tagline-nya Bang Sandiaga Uno kan di Indonesia aja gitu ya. Karena dengan kita di Indonesia aja, kita benar-benar bisa mensupport ekonomi kreatif Indonesia kita. Which is kan akhirnya perekonomian tumbuhnya juga dari kita ini kan, yang cinta dengan bangsa sendiri gitu. Dan masa pandemi challenge banget gitu. Jadi teman-teman dari GMP lah ini penggeraknya nih sekarang ya, yang pengen Marlin, GPM. Gerakan pakai masker. GPM kok GMP sih? GPM. Gerakan pakai masker, jangan gerakan pakai masker. Iya, tapi bagusnya ini udah. Iya, dan idenya bagus banget, dan ini udah disupport sama Kemenparekraf berarti ya. Artinya programnya menjadi program nasional gitu ya, Mbak ya? Ya, betul. Jadi kita berjalan bersama-sama untuk kepentingan Indonesia, tapi GPM hadir benar-benar untuk mensupport program-program yang akan dijalankan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ke depannya nanti. Gitu. Jadi kita hadir untuk benar-benar mensupport agar pariwisata itu benar-benar bangkit, dan kami hadir untuk bagian dari kesuksesan pariwisata Indonesia bangkit di masa pandemi itu. Gitu. Wah, tadi ini ya seru banget ya. Mudah-mudahan banget ini ya tujuan mulianya bisa tercapai secepat mungkin gitu ya nggak? Bali jadi rame lagi, Yud. Iya, dan harapannya nggak cuma ke Bali gitu loh, karena kan aku inget banget ya tahun lalu persis sebelum pandemi itu di bulan Desember tuh aku naik mobil dari Jakarta
ke Magelang, terus habis itu ke Banyuwangi. Kita nggak nyampe nyebrang Bali ya pada waktu itu ya, karena kita memang benar-benar ngelilingin Jawa aja. Itu aja menyenangkan, dan itu pakai mobil aja gitu loh, road trip. Itu jadi Jakarta, Semarang, Jogja, terus Magelang, Malang, Banyuwangi, lewat Surabaya lagi, itu seru loh. Jadi ya udah, kita di Indonesia aja liburannya, keliling Jawa aja tuh udah enak gitu loh. Udah senang ya, udah happy ya. Benar dong. Kan dukung pariwisata lokal. Iya, benar. Go to nature gitu kan. Nah, tapi tadi kan aku jadi terinspirasi juga waktu dokter Grace bilang para pendukung dari si gerakan pakai masker ini tuh ternyata banyak orang-orang yang boleh dibilang peduli sama kemanusiaan juga lah ya gitu. Tapi sekarang anggota daripada si kegiatan gerakan pakai masker ini sudah seberapa besar ya, Masker? Oke, jadi kalau untuk pengurusnya yang terdaftar gitu ya, itu ada 150-an lah gitu. Tetapi memang yang aktif mungkin kan karena ini juga relawan banyak yang masih sibuk, jadi memang setengahnya lah setidaknya gitu aktif dalam partisipasi terus menggerakkan gerakan pakai masker ini. Tapi untuk kita mengasih berapa banyak orang yang sudah, itu sih sudah puluhan ribu mungkin ya, yang secara langsung maupun tidak langsung betul-betul kami ajak untuk ayo turun langsung, kita ajak pakai masker, bergerak untuk pakai masker, dan menjadikan nggak cuma sadar pakai masker Mbak Marlin, Mbak Mirna, tapi mereka adalah agent of change. Jadi setelah kita bareng kita nih, ayo, jadi nanti kalian adalah agent of change untuk juga ngajak sekitar kalian, sekitar Bapak Ibu sekalian untuk memakai masker dengan benar gitu. Dan protokol yang lain nggak ketinggalan nih, mencuci tangan, menjaga jarak kayak gitu-gitu. Ngomong-ngomong gerakan pakai masker dan memakai masker yang benar, nanti kita mau dicontohin ya, Dok? Iya, tadi. Kayaknya kalau pakai masker udah sering deh. Nanti kita ngobrol yang lain aja, vaksin dan masker. Iya. Baru-baru ini dokter tuh abis divaksin, aku kepoin dari Instagramnya juga. Nah, tadi kita juga mau ngebahas soal vaksin sih. Cuma nanti kalau ada sesuatu yang kita bisa informasikan buat Hirup Woman Lover juga boleh ya, seputar cara pakai masker yang benar tadi ya. Boleh dong. Asik. Nah, soal ngomongin vaksin nih, Mirna mungkin mau, tadi kan udah kepoin nih, kira-kira mau nanyain apa dari hasil kepoannya gitu loh. Iya, Dok kan sudah divaksin yang pertama ya. Nah, terus kan kalau apa sih gitu, apakah ada side effect setelah divaksin? Kan ada yang bilang setelah divaksin jadi mudah lapar, aku lihat baca-baca di medsos gitu ya. Oh iya, ada yang mudah. Ada yang jadi cepat lapar. Ada yang katanya ngantuk, agak ngantuk. Ada yang pegel, katanya jadi pegel gitu. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat dokter mau divaksin? Padahal kan gosip-gosipnya nih, katanya vaksin yang masuk ke Indonesia tuh yang efikasinya paling rendah lah gitu dibanding yang lain di dunia gitu. Gimana, Dok? Ceritain dong. Jadi waktu kemarin aku divaksin, kenapa pengen vaksin? Karena aku yakin banget, aku sudah membaca banyak jurnal, aku juga banyak belajar dari para senior rekan-rekan sejawat, dan memang vaksin Sinovac gitu ya yang ada di Indonesia dan untuk tenaga kesehatan yang kemarin itu benar-benar aman gitu. Jadi buat apa aku harus takut, dan justru aku nggak sabar juga untuk ngantri kemarin itu untuk ngedapetin si vaksin yang gelombang yang pertama ini gitu. Orang kan suka takutnya kayaknya jadi nanti kalau divaksin malah jadi sakit COVID, nggak mau, nanti dicek malah jadi positif dan sebagainya. Itu kan aku sedihnya karena belum teredukasi dengan baik gitu, bahwa sebenarnya nggak kayak gitu loh. Vaksin Sinovac itu isinya kan vaksin yang isinya adalah virus yang sudah dimatikan. Jadi sudah dinonaktifkan, pada saat disuntikan ke dalam tubuh kita, dia tidak bisa mereplikasi atau membuat jadi penyakit. Dok, aku sering dengar juga di media mentionnya tuh bukan dimatikan, dilemahkan gitu, virus dilemahkan. Jadi sebenarnya virusnya dimatikan gitu, Dok. Jadi gini, ada memang beberapa virus itu dilemahkan. Contohnya kalau zaman dulu mah polio lah gitu. Iya. Nah, sedangkan kalau itu virus COVID-nya dimatikan. Dimatikan justru. Virusnya dimatikan, masukin ke dalam tubuh kita supaya tubuh kita ini mengenal ini loh SARS-CoV-2, sehingga nanti kalau hadir lagi maka jangan tubuh kaget. sel memori gitu ya, jadi terbentuk antibodi pada saat dia udah datang,
yang antibodi yang sudah terbentuk bisa langsung mengeliminasi gitu. Nah kalau antibodinya nggak cukup, ya udah masih bisa terinfeksi lagi, tapi tidak jadi keparahan sampai kritis, sampai harus pasang ventilator, misalnya nggak sampai kayak gitu. Jadi paling gejalanya ringan aja, tapi masih tetap terinfeksi COVID-19 gitu. Oke, sekarang sudah ada Eran Anderson nih bergabung dengan kita. Hai Era. Halo, halo Mir, halo Dokter Grace. Sudah tidur? Kayaknya dia mau ikutan ngomongin vaksin. Karena lagi seru. Jadi tadi baby ditidurin dulu biar bisa ngomongin vaksin dengan kita. Di sini ada Dokter Grace Ananta juga, Era bersama kita. Tadi kita udah nanya beberapa pertanyaan. Nah, mungkin Era nanti bisa ikut-ikutan nanya juga nih sama dengan kita ya. Benar. Ini finger cross ya, anak gue bisa beneran tidur. Tenang. Kita kan di sini ceritanya kan ngerumpi sore ya bersama Dokter Grace. Yeah. Jadi ya sambil jaga-jaga anak. Udah malam kok di sini. Aduh, kumaha ya. Iya, di sini sore, di sana malam. Ya udah, kalau gitu pertanyaan selanjutnya mau langsung kita arahkan ke Era aja atau gimana nih? Nah, kita lagi ngomongin vaksin kan. Baru-baru ini Dokter Grace kan mendapatkan vaksin kan, dan karena Dokter Grace memang ya vaksin itu aman gitu ya Dok ya, gitu. Ya, tadi dia udah cerita tuh Dokter Grace bilang ini ya, maksudnya efek sampingnya juga nggak yang ngeri-ngeri amat loh, gitu kan ya Dok ya? Di aku sih oke banget sih, nggak gimana-gimana. Oke, berarti aman ya. Jadi gini, kalau misalnya ada juga yang bilang kalau misalnya imun kita memang bagus gitu, pas kita divaksin gitu, nggak ya mungkin akan aman-aman aja gitu. Tapi kalau imun kita nggak bagus, kalau kita divaksin itu akan berakibat kurang baik gitu buat kita, benar nggak Dok? Nah, enggak sih. Jadi kalau misalnya imunitas kita nih kurang bagus, misalnya contoh ya ada gangguan imunitas di HIV dan sebagainya ya, punya penyakit HIV, memang bawaan tubuh kita itu nggak ada sehat apa, maksudnya nggak ada sakit apa-apa, tapi memang bawaan imunitasnya memang tidak sebagus yang lain misalnya gitu ya. Jadi suatu saat divaksin itu bukan berarti jadi sakit dan sebagainya, tidak. Tapi malah justru ngaruhnya ke pembentukan antibodinya itu loh untuk proteksi depannya. Ngaruhnya ke situ aja. Jadi bukan ke efek sampingnya akan jadi berat dan sebagainya, enggak gitu. Karena tapi suka rada jadi agak sumeng-sumeng anget gitu itu normal ya Dok ya? Normal. Jadi kayak aku kalau kayak kemarin tuh aku awal tahun tuh sempat vaksin flu tuh. Gitu. Nah, aku tuh after defeknya tuh kayak rada sumeng-sumeng gitu badannya, agak-agak anget dikit. Kalau itu masih oke ya. Kayak anak kecil kan, bayi juga suka gitu tuh kalau habis divaksin, ada demam gitu kan. Nah, itu karena antibodi tadi ya, antibodinya lagi bekerja gitu. Karena ada sesuatu kan antigen yang masuk ke dalam tubuh kita, dan tubuh kita kan akan berusaha untuk melawan dengan membentuk sebuah antibodi. Walaupun yang dimasukin itu bukan penyakit, tetapi kan dia akhirnya melawan juga nih, benda asing apa nih, dia berusaha untuk mengenali dan akhirnya dia membentuk antibodi yang sesuai dengan antigen yang masuk gitu. So sebetulnya persiapannya adalah untuk nanti seandainya antigen beneran yang masih ganas nih gitu ya, dalam tanda kutip masih hidup dan berusaha untuk menginfeksi kita, sebelum dia bisa menginfeksi, dia baru masuk, tubuh kita tuh udah siap gitu untuk nyaplok dia, untuk ngabisin dia, sehingga dia tidak lagi bisa hidup di tubuh kita gitu. Terus udah gitu pertahanan tubuh ya. Ada lagi nih Dok, kebetulan adiknya temanku nih, dia itu yang menangani bagian COVID gitu juga deh gitu kan. Jadi dia udah divaksin nih yang pertama. Terus dia kena COVID tuh. Iya, jadi bisa tetap kena gitu ya. Bisa. Jadi gini, kalau misalnya kita dapat vaksin COVID-19, itu kan sebetulnya kita menghasilkan sebuah antibodi. Nah, sebuah antibodi ini bukan 100% yang akhirnya akan benar-benar melindungi kita sehingga kita tuh kebal, nggak terinfeksi. Itu salah. Yang benar adalah kita itu masih bisa terinfeksi walaupun kita sudah vaksin. Karena misalnya saat itu daya tahan tubuh kita memang lagi drop banget, lagi kecapean dan sebagainya. Walaupun kita sudah vaksin, tapi kemudian kita terpapar dengan infeksi, terpapar dari virus corona gitu ya, ya kita bisa kena COVID juga gitu. Makanya karena itu sebenarnya sifatnya pencegahan gitu ya, bukan
Mencegah aja ya kan. Mencegah supaya tidak terjadinya keparahan pada Keparahan, saat iya. Oh, jadi sama aja kayak flu vaksin gitu kan? Iya. Sebenarnya bukannya jadi kita nggak bisa dapat, kita masih bisa dapat, cuma efeknya itu jadi lebih rendah gitu ya ceritanya. Iya. Dan Jadi tingkat tertularnya juga jadinya nggak terlalu parah gitu ya. betul. Jadi nggak sampai kalau orang kena sampai parah ini enggak gitu. Gimana Mbak Mirna? Tapi nggak ada harapan ya buat orang-orang yang punya penyakit bawaan untuk divaksin. Kan nggak boleh tuh katanya yang manula, terus yang punya penyakit bawaan. Penyakit komorbid ya. Nah itu gimana tuh? Oke, nah untuk yang saat ini uji klinis itu di Indonesia gitu ya, jadi sudah mengeluarkan hasil-hasil ini aman, ini suci, ini halal, ini memang efektivitasnya sekian gitu ya, efikasinya sekian. Nah itu untuk yang sehat. Jadi dari beberapa relawan, maksudnya yang diuji gitu ya, itu kan dari yang sehat, dari usia 18 sampai dengan 59 tahun dan dinyatakan bagus, aman gitu. Nah, untuk yang saat ini memiliki komorbid, saat ini yang usianya di atas 59 tahun, itu bukan merupakan kontraindikasi mutlak. Maksudnya bukan kontraindikasi mutlak adalah nanti setelah uji klinis ketiga selesai, kemudian diuji klinis juga untuk orang-orang yang ada komorbid dan sebagainya dan dinyatakan aman, pasti akan diberikan oleh pemerintah Indonesia. Karena apa? Saat ini pasti pemerintah juga jaga-jaga kan? Istilahnya Indonesia kan juga terkenalnya karena belum teredukasi nolak-nolak vaksin gitu. Jadi istilahnya menyelamatkan lah supaya yang benar-benar divaksin aja tuh yang sehat aja, benar-benar nggak boleh dalam kondisi yang mutlak nih ya, yang boleh terima vaksin adalah yang sehat, usia 18 sampai dengan 59 tahun, tidak ada penyakit komorbid. Dah itu aja dulu, dan sedang tidak sakit infeksi akut. Jadi benar-benar sehat lah pada saat divaksin. Itu tuh syarat mutlak saat ini untuk yang bisa menerima vaksin COVID-19 gitu. Kenapa? Karena memang kan uji klinisnya menyatakan seperti itu. Tapi kalau nanti ke depannya uji klinisnya bisa untuk lansia, ya pasti pemerintah akan membuka kesempatan bagi para manula, bagi para yang memiliki komorbid tetapi terkontrol, yang kayak gitu. Hai, anaknya cakep Halo, Mak. Bener kan? Ada penampakan. Halo. Jadi kalau Esther terimanya vaksin yang lain itu dia. Polio, DPT gitu ya. Iya benar. Nah tadi Dr. Grace tuh lagi ngebahas mengenai kayak tadi kan, maksudnya fokusnya adalah sekarang ini untuk vaksin itu diberikan kepada tenaga medis, terus sama berikutnya nanti adalah masyarakat umumnya diagendakan kapan sih dok? Jadinya dok? Kira-kira kan Maret, April kayak gitu. Iya, itu kan kayak ini ya, tapi itu masih on schedule apa ada bocoran-bocoran dari pemerintah gitu yang mungkin Dr. Grace tahu? Pengen lebih cepat sebenarnya dok. Ya, jadi sebetulnya memang diutamakan kan yang nakes dulu lah, atau aparatur negara yang maksudnya benar-benar masyarakat dulu gitu kan, baru nanti ke masyarakat luas. Tapi kan saat ini kan juga masih terus dikaji bahwa pemerataan itu untuk mendapatkan herd immunity kan pasti juga harus lebih cepat gitu, lebih cepat lebih baik. Jadi ya insya Allah maksudnya bisa lebih cepat jadwalnya, kita nggak pernah tahu gitu ya pemerintah, tapi yang pasti kebijakan pemerintah buat saya sudah dikaji dengan baik sih harusnya, sehingga apa yang sudah dihadirkan ke kita ini sebenarnya pure gitu ya, murni hanya untuk keselamatan bersama. Iya benar. Untuk yang komorbid jangan sedih, maksudnya sabar ya. Ada hipertensi, jangan salah loh gitu, maksudnya tetap bisa divaksin asal nanti benar-benar dibuktikan bahwa memang kondisinya itu komorbidnya terkontrol gitu ya. Karena gini, ada yang nanya kan, dokter kalau HIV itu boleh nggak sih divaksin? Boleh. Oh oke. HIV itu boleh divaksin. Iya, syaratnya adalah misalnya CD4-nya harus di atas 200, yang kayak gitu. Oh, ada itunya ya, ketentuannya ya. Diabetes boleh nggak divaksin? Boleh, asal diabetesnya terkontrol dan HbA1c-nya harus di bawah 7,5 tuh. Jadi harus apa ya? Kita tuh jangan yang kayaknya karena aku komorbid ya udah nih aku kayaknya nggak boleh, dan akhirnya benar-benar jadi panik dan sebagainya. Jangan. Kita tunggu aja perkembangan ke depannya karena uji klinis ketiga ini masih sedang berlangsung.
gitu. Masih terus dan terus supaya lebih bagus lagi ke depannya ya. Jadi jangan dong, kayaknya masyarakat nih kan ada yang pro dan kontra nih, ada yang masih. Makanya kita pengen ngobrol sama Dokter Grace hari ini adalah kita pengen kayak meluruskan juga nih biar teman-teman mungkin juga woman lovers di luar sana yang masih ragu-ragu, aduh aku divaksin apa enggak ya, masih khawatir ini, khawatir itu. Kayaknya tadi yang udah jelaskan sama Dokter Grace juga udah lumayan clear tuh bahwa sebenarnya pemerintah juga udah mengkaji kan, udah melihat mana yang terbaik dan terus memproses sesuatu supaya dapat lebih bagus lagi gitu kan. Tapi memang ada beberapa anggota masyarakat yang menolaknya itu divaksin karena mereka menunggu vaksin COVID-19 yang memiliki efikasi lebih tinggi untuk masuk ke Indonesia gitu loh dok. Dan alasan mereka tuh kayak mereka pengen lihat efikasi vaksin COVID-19 selama 1-2 tahun ini dulu gitu. Jadi karena dianggap kayak masih trial and error, baru mau benar-benar vaksin gitu kan. Jadi gimana ya tuh dok ya supaya mereka benar-benar kayak tadi kan dokter bilang bahwa aduh buktinya aku aja udah divaksin kan gitu ya dok. Nah untuk yang seperti itu sih sebetulnya kan kita nggak bisa maksa juga ya. Tapi yang penting selama prosesnya itu sambil daripada nunggu sampai 2 tahun kan kita bisa mengedukasi terus tuh bahwa ini nggak apa-apa, vaksinnya aman, justru akan melindungi kamu, akan menambahkan pertahanan, perlindungan dibandingkan hanya istilahnya gini. Contoh, kalau misalnya pakai masker, pakai cuci tangan, dan jaga jarak, itu ya kalau dilakuin semua dengan benar-benar kan bisa 0% gitu ya. Ditambah dengan vaksin lagi, itu kan pasti akan jauh lebih bagus lagi gitu. Iya. Jadi pencegahan itu menambahkan pertahanan. Bukan yang namanya kalau pakai vaksin gitu kan, terus kamu habis itu kayak gimana sih kebal terus jadi nggak mau pakai masker terus nggak juga kayak gitu. Jadi kasih terus lah supaya bener-bener istilahnya orang tuh kan nggak peduli karena mereka nggak ngerti kan. Jadi kita harus kasih pengertian terus supaya akhirnya yang tadinya nggak peduli akhirnya oh iya bener juga ya gitu. Jadi masalahnya ada juga yang sok lebih pinter gitu loh dok yang kayak aduh kalau vaksin yang ini tuh kayaknya efikasinya masih gitu. Tapi nunggulah yang efikasinya lebih oke gitu. Tinggi, betul. Boleh kalau misalnya emang seperti itu ya, maksudnya mereka memilih untuk menunggu dan sebagainya, ya boleh. Cuma asal sampai nanti penantiannya hadir misalnya, benar-benar harus jaga diri dengan baik dengan protokol 3M dengan benar. Jadi jangan sampai mereka terinfeksi cuma karena lalai gitu menggunakan. Iya benar. Atau ya ini kan sekarang yang tersedia itu adalah yang ini ya. Kenapa kita nggak pakai dulu itu sebagai pencegahan awal? Kalau nanti misalnya yang vaksin yang lebih keren atau lebih bagus efikasinya, tingkat efikasinya datang lagi, toh kita bisa ganti kan ya dok ya? Maksudnya nextnya kita bisa pakai yang lebih canggih istilahnya gitu kan? Bisa nggak sih dok? Boleh. Jadi gitu. Misalnya yang sekarang nih kita adanya Sinovac gitu ya. Terus kita kan Sinovac kan harus 2 kali penyuntikan. Gitu. Terus setelah itu muncul lagi misalnya ada beberapa merek dengan yang bilang efikasinya misalnya lebih tinggi gitu kan. Kita tinggal cek titer kita. Kalau ternyata titer antibodinya kita yang terbentuk itu misalnya sekian gitu ya dan memang cukup ya ngapain kita vaksin. Tapi kalau ternyata titer antibodi kita kurang baik misalnya, ya udah kita boleh divaksin lagi dengan vaksin yang baru. Hanya ada jangka waktunya kan pasti. Iya. Nah tuh kan toh sebenarnya jadi solusi buat kita ya. Pemerintah tuh sebenarnya memberikan kita solusi yang bagus dong, ya nggak? Ya betul. Jadi konteksnya kalau misalnya kita divaksin lagi dengan vaksin yang maksudnya berbeda brand gitu, itu nggak akan jadi kayak overdose kan? Karena kita misalnya udah divaksin sama pertama A gitu kan, terus vaksin kedua masih sama A, terus ternyata yang lebih efektif itu adalah yang vaksin B gitu kan misalnya. Terus kita bilang gini, yaudah deh divaksin B lagi gitu. Itu nggak jadi gini, kebanyakan nih ininya itu. Jadi harus ada jarak Mbak Era. Jadi walaupun misalnya mau divaksin lagi dengan brand yang lain misalnya, itu juga harus ada jaraknya. Jadi misalnya kita tunggu setelah 6 bulan, kita tunggu setelah 7 bulan, 8 bulan, atau bahkan setahun kemudian deh gitu. Kita boosternya dengan yang lain gitu. Jadi jangan kayak kita shopping vaksin nih. Ini ngabisin udah 1 seri Sinovac terus kemudian bulan depan yang lain misalnya gitu ya. Jangan gitu juga. Doyan itu judulnya doyan divaksin judulnya. Gitu ya, nagih malah. Tapi memang benar ya gitu. Ini maksudku gini, to be honest, aku sendiri tuh karena yang dibilang itu efektivitasnya itu kan masih belum 100% gitu kan. Jadi masih
masih berapa persen gitu. Jadi aku sendiri tuh sebenarnya masih yang gini, aduh, gue divaksin atau enggak ya? Sedangkan government udah bilang by Oktober 2021 seluruh masyarakat Australia itu udah divaksin gitu, seluruhnya loh. Jadi kan mau nggak mau kan, berarti kayak aku kan ada tenggang waktu nih. Aku lagi mikir-mikir gini, aku ada tenggang waktu sampai Oktober berpikir-pikir, iya nggak ya. Bahkan beberapa orang tuh seperti yang lama dibilang mikir deh lah. bahkan dijelasin sama dokter Dre. Di Indonesia kan ada juga yang menolak vaksin gitu kan. Iya, Ya, di sini itu juga tadi. ada. Di sini juga Oh, ada. ternyata di sana juga gitu ya. Masih pro dan kontra malah- juga ya, Ra? Mereka ada beberapa yang bilang gini, semoga government nggak nge-push gitu. Kayak kan ada kan kayak misalnya anak kan nggak bisa sekolah kalau nggak divaksin. Jadi ada recordnya kan. Jadi kita harus submit immunization recordnya ke sekolah. Kalau nggak up to date, mereka kan tanya kenapa anaknya nggak divaksin. Terus misalnya ada karena hal ini dan hal itu, dan itu harus ada surat lengkap gitu. Jadi orang-orang di sini tuh bilang gini, semoga vaksin COVID ini nggak diberlakukan seperti itu, nggak jadi keharusan kalau nggak divaksin nggak bisa kerja gitu, atau kalau nggak divaksin nggak sekolah gitu. Mereka justru worry kalau itu sampai jadi keharusan gitu. Jadi itu wajib gitu ya? Di Indonesia orang pengen divaksin, di sini orang malah gini, semoga ada yang begitu maksudnya, ada pro dan kontranya gitu. Pasti sih ada pro dan kontra. Jadi kalau misalnya nggak ada pro dan kontra itu kayaknya bakal garing banget sebuah negara gitu ya. Jadi kalau ada drama-drama gitu ya, harus ada pihak oposisi gitu nggak gitu ya. Itu makanya makanya kenapa kita ini yang akhirnya sudah teredukasi, kita mengedukasi yang belum mengerti, kita mengedukasi yang tidak mau peduli. Akhirnya tuh bener-bener walaupun nggak mau tuh bukan dengan alasan dengan pengertian yang salah gitu loh. Jadi kan semua orang berhak untuk memilih gitu. Tapi mereka harus memilih berdasarkan memang informasi yang sudah benar. Akhirnya mereka tinggal memilih, oke, aku udah paham nih, vaksin itu aman, aku sudah paham bahwa vaksin itu istilahnya efikasinya itu tidak perlu harus sampai 100%, WHO mengatakan 50% saja itu sudah bagus, sehingga aku sudah mengerti bahwa ini baik untukku, tetapi aku mengambil vaksin atau tidak itu adalah hakku gitu. Jadi maksudnya ya udah gitu, hak semua orang untuk memilih, tetapi atas dasar pengetahuan yang memang sudah benar, bukan yang akhirnya aku nggak mau vaksin karena vaksin itu nanti aku bisa jadi COVID. Nah itu salah banget tuh gitu. Itu yang harus kita benar-benar clearkan, harus kita benar-benar edukasi, jangan gitu. Harus tahu dulu sebenarnya apa, dan habis itu kamu decide, karena memang hak orang untuk bisa memilih ya. Kalau misalnya sebuah peraturan, tetapi why not untuk say yes gitu? Kenapa? Maksudnya kenapa harus kita yang kayaknya nggak mengambil keputusan untuk divaksin aja? Orang aman kok. Orang itu juga untuk keselamatan kita dan keselamatan orang terkasih kita. Kenapa kita nolak gitu maksudnya? Oke, Dok, aku punya pertanyaan pribadi nih. Waktu dokter mau divaksin, dokter ngerasa gini nggak? Aduh, gue harus divaksin nih. Ibaratnya aman nggak ya gitu. You are kayak frontliner kan, jadinya mau nggak mau karena dokter harus duluan. Ibaratnya kalau misalnya dibilang uji coba, yang nakes duluan kan, yang kena kalaupun ada efek dan sebagainya dibanding yang masyarakat gitu. Era muter-muter nih, bilang aja. Secara pribadi dokter waktu jadi kelinci percobaan gimana rasanya dok gitu? Serem banget deh. Waktu awal jujur ya, waktu awal banget, waktu pertama kali COVID itu masih di awal-awal banget, belum ada jurnal yang menyatakan tentang vaksin itu akan bentuknya dilemahkan atau dimatikan dan sebagainya, itu kan pasti ada kekhawatiran ya, pasti. Ketakutan. Tapi pada saat sudah mencari literatur yang benar, jurnal-jurnal, mendengarkan rekan sejawat yang memang sudah ahlinya, para profesor, dan menyatakan ini sebuah hal yang baik untuk kita dan aman. Dan saya merasa bahwa ya kenapa saya harus nolak vaksin? Justru ini malah bagus untuk saya, untuk orang-orang yang memang di garda terdepan, ketemu banyak orang, ketemu banyak pasien gitu kan. Apalagi kalau mengedukasi, ketemu kerumunan. Jadi ini adalah satu bentuk pertahanan yang saya butuhkan gitu. Dan saya bukannya malah nolak-nolak, malah menanti-nanti. Kapan sih jadwal saya? Makanya pas kemarin dapat gitu tanggal 29 tuh saya happy banget. Karena saya udah ngerti bahwa ini untuk kebaikan saya dan orang-orang sekitar saya. Herd immunity adalah istilahnya
kekebalan imunitas untuk komunitas, sebuah komunitas. Nah, saya adalah bagian dari komunitas itu gitu. Kita semua ini bagian dari komunitas itu. Kalau kita bilang herd immunity untuk semuanya, ya kita juga harus jadi masuk dalam bagian untuk mensukseskan herd immunity. Caranya gimana? Kita divaksin. Untuk yang benar-benar orang comorbid nggak bisa divaksin, ya sudah, mereka itu biarkanlah jadi orang yang kita lindungi dari yang bisa divaksin. Itu loh maksudnya. So, ya udah gitu. Dengan hasil uji klinis kan sudah ada data. Kenapa saya harus takut gitu? Justru saya harus support dan harus menggaungkan terus semangat dan edukasi ini gitu, Mbak Era. Yud, berarti dirimu bisa melindungi diriku, makanya dirimu harus vaksin. Iya, makanya kan aku tadi pengen dipercepat. Kalau itu jangan Maret, Februari. Tapi dok, aku jadi pengen eksplor sedikit lagi nih mengenai si vaksin ini. Kan ada yang tipikal vaksin yang kalau vaksin kedua katanya baru benar-benar terbentuk kekebalan tubuh terhadap COVID tadi kan. Tapi ini apa karena tergantung jenis vaksinnya atau semua brand vaksin itu seperti itu, harus divaksin lebih dari 1 kali? Gimana sih dok? Ada beberapa vaksin yang memang dia single dose aja. Dan ada beberapa vaksin memang dia harus di booster gitu. Jadi memang sudah ada tipikalnya gitu ya, yang istilahnya merespon imun tubuh kita ini seperti apa gitu. Jadi kalau 2 kali penyuntikan ya, dengan penyuntikan yang kedua pasti itu akan memperpanjang lagi tuh pembentukan antibodi yang akan menjadi perlindungan kita sampai dengan kedepannya gitu kan. Kita nggak tahu sampai 8 bulan, 10 bulan, setahun gitu. Sorry. Jadi itu tidak tergantung brandnya ya. Maksudnya kalau kayak Sinovac kan dia harus 2 kali tuh. Berarti karena memang bentuk ininya kualitas vaksinnya memang harus dilakukan 2 kali penyuntikan gitu. Booster gitu ya tadi ya. Dengan booster tadi istilahnya ya. Tapi kalau yang lain, jenis vaksin yang lain ada yang memang cuma 1 kali tapi bisa setahun gitu ya. Panjang gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya, bukan berarti pasti setahun, tetapi tergantung dengan uji klinis yang memang dikeluarkan oleh si pihak yang menghasilkan vaksin tersebut. Iya, sama tergantung cuan juga guys. Kalau emang vaksinnya bagus, ya, kalau bagus harganya mahal ya kan. Mahal ya. Ya single dose lebih bagus. Single dose kayak cuannya bakal mahal tuh. Iya, tadi kata dokter kan ada single dose segala udah selesai gitu kan divaksin. Aduh, kamu ya kalau mama tuh gak jauh-jauh dari cuan life ya. Kalau ibu-ibu kan dipikirin cuan soal. Iya kan soalnya mau divaksin sekeluarga banyak kan. Jadi kalau kayak Era tuh kan ada 3 ya anak nanti. Gratis di sini. Iya kita gratis ya lupa ya. Sama kita juga gratis lah, enak aja di Indonesia kita gratis. Oh di Indonesia tuh gratis. Cuma ngantri aja gitu. Ngantri. Iya. Boleh pakai jalur Dokter Grace nggak ya? Bisa ya. Ntar aku kabarin ya kalau ada. Ya. Nah, mungkin mereka Women Ladies ada yang mau ditanyain lagi nggak terakhir ke Dokter Grace nih, karena waktunya agak mepet kayaknya ya. Mungkin dari Era. Ya, aku pertanyaan penutup nih ya. Kalau misalnya nih ya dokter nih sebagai garda depan gitu ya, garda utama yang melindungi masyarakat Indonesia dari ancaman COVID-19 ini kan harus jadi salah satu penggerak si GPM tadi lah. Ini Dokter Grace udah ibaratnya salah satu yang berinisiatif melakukan itu gitu kan. Nah, gimana caranya nih dokter juga bisa meyakinkan masyarakat bahwa vaksin itu benar-benar aman, tidak memberi efek samping yang serius. Kalau tadi sih saya melihatnya di sini nih dengan diskusi kita kayak dokter udah meyakinkan kita bertiga nih bahwa oke, gitu ya. Era jadi yakin gitu kan. Era juga tadi jadi nggak was-was lagi gitu. Udah nggak was-was ya Ra, lu udah siap divaksin kan Ra? Berani ya Ra. Nah, kalau boleh mungkin Dokter Grace juga bisa mengencourage Eureka Women Lovers di luar sana yang menyaksikan YouTube channel kita untuk benar-benar yakin untuk mau divaksin gitu ya. Gimana nih dok, silakan. Jadi gini, untuk Eureka Women Lovers semua, ayolah kita menjadi bagian dalam negara ini untuk mensukseskan herd immunity, untuk mensukseskan pengendalian dari pandemi COVID-19 ini. Karena dengan cara kita divaksin gitu ya, kita juga betul-betul bisa mensupport akhirnya rasa aman untuk diri kita, rasa aman
untuk orang-orang sekitar kita gitu ya. Tapi jangan lupa, vaksin bukan menjadi jawaban untuk kita lepas dari protokol kesehatan. Justru vaksin hadir untuk melengkapi protokol kesehatan yang sudah kita jalankan sekarang. Memakai masker dengan benar, mencuci tangan dengan benar, dan menjaga jarak aman. Karena apa? Dengan menjalankan itu semua 3M, ditambahkan lagi 3T oleh pemerintah, tracing, testing, dan juga treatment, ditambahkan lagi ada 1V, maka kita bisa mengendalikan COVID-19 ini menjadi zero case. Jadi ayo jadi bagian dalam membangun bangsa, menyelamatkan nyawa, dengan gerakan pakai masker, dan juga menyelamatkan perekonomian Indonesia untuk terus produktif dalam masa pandemi ini. Gitu. Wow, luar biasa. Terima kasih banget Dr. Grace. Biar bisa jalan-jalan lagi kita. Iya, kangen banget ya, pengen banget jalan-jalan. Ini border gue ditutup loh, kemungkinannya sampai akhir tahun ini. Berarti bisa-bisa 2 tahun gue nggak bisa kemana-mana nih. Iya, makanya jangan malas-malas divaksin ya, Ra, biar kita bisa sama-sama. Vaksin, Ra, biar herd immunity tetap cepat terbentuk. Iya, benar. Oke, kayaknya ini banget ya, hari ini tuh kita banyak banget dapat insight dari Dr. Grace mengenai vaksin dan juga gerakan pakai masker. Semoga ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ini untuk gerakan pakai maskernya. Dan terima kasih sekali lagi untuk Dr. Grace yang sudah ngobrol-ngobrol dengan Eureka Women host di sini. Pencerahannya luar biasa, tidak percuma beliau adalah seorang motivator. Dia berhasil motivasi kita juga di sini. Meyakinkan era. Meyakinkan era juga yang tadinya tuh luar biasa agak-agak menjadi kontra gitu kan. Oke semuanya teman-teman, kita pamit juga. Eureka Women, jangan lupa untuk subscribe terus YouTube channel kita. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi seputar isu-isu yang lagi berkembang yang mungkin kita bisa clarify dengan diskusi kita bersama di YouTube-nya Eureka Women. Oke, see you. Thank you Dr. Grace. Terima kasih Dr. Grace. Bye. 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 Bye.